Ini kita akan belajar tentang logika matematika. Logika matematika ini pelajaran tentang cara berpikir kita dalam menyelesaikan soal matematika. Jadi di sini yang ditekankan itu lebih ke cara berpikir. Bukan kayak matematika biasa yang ada rumus, terus kalian substitusiin rumusnya, selesai gitu kan. Kayak pelajaran sebelumnya yang persamaan lingkaran. Ada rumus banyak gitu, kita tinggal masukin angka-angkanya, dihitung, selesai. Tapi kalau logika ini justru nggak ada rumus dan nggak ada hitungan matematisnya, cuma tentang cara berpikir matematika aja. Cara berpikirnya intinya seperti itu ya. Jadi ini harus konsentrasi banget karena di sini akan banyak teks-teks gitu daripada rumus-rumus atau angka-angka seperti itu. Logika matematika. Pertama kita harus tahu dulu apa itu yang disebut pernyataan, bukan pernyataan, sama kalimat terbuka. Pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Yang disebut nilai kebenaran ini bukan berarti selalu benar, tapi benar atau salah itu juga disebut nilai kebenaran. Oh, berarti nilai kebenarannya salah, atau oh, berarti nilai kebenarannya benar. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau saya bilang nilai kebenaran bukan berarti selalu benar, tapi bisa benar atau salah. Contohnya, kucing adalah hewan mamalia. Nah, ini pernyataan kan? Karena dia punya nilai kebenaran, yaitu nilai kebenarannya adalah benar. Benar kan? Kucing itu adalah hewan mamalia, seperti itu. Terus contoh yang kedua, 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini juga pernyataan, karena dia jelas punya nilai kebenaran, yaitu nilai kebenarannya salah. Karena 1 tambah 1 harusnya 2 kan? Tapi di sini 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini adalah jenis pernyataan yang memiliki nilai kebenaran salah. Paham ya maksud saya ya? Kemudian ada pernyataan, ada bukan pernyataan. Kalau bukan pernyataan, biasanya itu berisi kalimat perintah atau tanya yang nggak punya nilai kebenaran. Contohnya, tutuplah pintu itu. Benar atau salah? Yang nggak tahu kan, berarti dia nggak punya nilai kebenaran. Tapi di sini kalimat perintah, tutuplah pintu itu. Kalau misalnya pintu itu berwarna biru, baru itu pernyataan. Tapi kalau tutuplah pintu itu bukan pernyataan, tapi kalimat perintah gitu ya. Terus apakah hari ini hujan? Ini maksudnya bukan berarti kayak iya atau tidak gitu ya, tapi ini nggak tentu. Hari ini akan hujan atau enggak gitu kan, berarti nggak tentu ya. Jadi di sini dia bukan pernyataan karena tidak tahu benar atau salahnya. Kecuali kalau nggak pakai apakah, misalnya hari ini hujan. Oh iya benar gitu kan, berarti dia adalah pernyataan. Paham ya bedanya pernyataan sama bukan pernyataan? Kemudian ada yang namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini berisi variabel atau dia tidak tentu. Jadi kayak kita terbuka aja mau memasukkan angkanya berapa. Kayak misalnya 2A min 3 sama dengan 7. A ini kan variabel ya. Variabel itu adalah huruf ya. Nah ini jangan kalian hitung 2A sama dengan 7 plus 3 berarti A-nya 10. Nanti A-nya 10 per 2, 5. Nggak dihitung seperti itu ya dalam logika matematika. Jadi A-nya bisa kamu isi 1, bisa kamu isi 2, itu maksudnya seperti ini. Jadi bukan A-nya kamu disuruh hitung kayak matematika. Kita belajar persamaan aljabar gitu kan. Jadi ini disebut kalimat terbuka, berisi variabel, yang A-nya bebas gitu kan. Atau misalnya x kuadrat plus 5x sama dengan 7. Ini bukan artinya kalian suruh ngitung x-nya berapa, tapi itu adalah kalimat terbuka. Ya, intinya kalau kita mencari dulu atau berisi variabel itu pasti kalimat terbuka. Atau tidak tentu, misalnya kayak gini, buku itu adalah buku biologi. Buku itu apa gitu kan? Kecuali kalau buku yang ada di rak bagian atas adalah buku biologi. Nah itu baru bisa dibuktikan benar atau salahnya. Tapi kalau cuma buku itu, dia nunjuk kemana, nggak jelas gitu ya, atau tidak tentu. Berarti ini adalah buku itu adalah buku biologi, ini termasuk kalimat terbuka karena tidak tentu buku itu tuh buku apa, buku di mana gitu ya. Paham? Bisa dipahami pernyataan, bukan pernyataan sama kalimat terbuka. Dan ada yang namanya ingkaran atau nama lainnya itu adalah negasi, lambangnya seperti ini. Atau kebalikan, ingkaran itu disebut kebalikan ya. Nama lainnya negasi, lambangnya seperti ini. Contoh 1. Misalnya P di sini menyatakan lambang kalimat ya. Atau P itu bisa disingkat premis juga sih.
premis itu tuh kayak kalimat aja sih. Di sini P menyatakan kalimat hari ini hujan. Berarti ingkaran P-nya, ini harusnya ingkaran P ya. Ingkaran P-nya, P menyatakan kalimat hari ini hujan, ingkaran P-nya adalah hari ini tidak hujan. Atau negasi P-nya hari ini tidak hujan. Atau Q menyatakan kalimat 1 tambah 1 sama dengan 3, berarti ingkaran Q-nya adalah 1 tambah 1 tidak sama dengan 3. Seperti itu ya. Atau R menyatakan kalimat 10 dikurang 3 kurang dari 5, maka ingkaran R-nya itu adalah 10 min 3 lebih besar sama dengan 5. Kebalikannya lebih kecil lebih besar kan. Terus ini kan nggak pakai sama dengan ya, berarti 5-nya nggak ikut. Nah, negasinya boleh pakai sama dengan. Intinya kebalikannya. Paham? Itu ingkaran atau negasi, lambangnya seperti ini. Kalau kalian ketemu lambang seperti ini, itu artinya diingkarkan kalimat itu. Ya. Ingkaran berkuantor. Berkuantor itu menunjukkan jumlah. Kayak semua itu ingkarannya adalah ada atau beberapa. Atau kebalikannya, ingkaran dari ada atau beberapa itu adalah semua. Contoh 1. A menyatakan kalimat semua hewan berkaki 4. Ingkaran A, ingat semuanya diingkarin juga. Kuantor ini menyatakan jumlah semua. Ingkaran semua itu adalah bisa ada, bisa beberapa. Di sini saya pakai beberapa, sama aja ya. Berarti ingkaran dari A adalah semuanya diingkarin, yaitu beberapa. Hewan berkaki 4-nya juga diingkarin. Jadi hewan tidak berkaki 4. Berarti ingkaran dari semua hewan berkaki 4 adalah beberapa hewan tidak berkaki 4. Jadi yang kuantornya diingkarin, yang hewan berkaki 4-nya juga diingkarin. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, misalnya B menyatakan kalimat ada ikan yang tidak bisa berenang. Nah, ada menyatakan kuantor ya, atau menyatakan jumlah. Ingkaran B, ada itu adalah ingkarannya semua. Berarti semua ikan, tidak itu kalau diingkarin ya berarti kebalikannya tidak, berarti bisa ya. Semua ikan bisa berenang. Paham ya? Itu ingkaran berkuantor. Jadi makanya ini hati-hati banget belajar logika matematika itu ya seperti ini, bukan tentang hitung-hitungan atau rumus gitu ya. Adalah tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini adalah melibatkan dua kalimat yang dijadikan satu dengan kata penghubung. Di logika matematika ini kata penghubungnya cuma 4, nanti ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Saya akan jelasin satu-satu. Hanya 4 itu kata penghubungnya ya dalam logika matematika. Konjungsi, lambangnya itu adalah seperti ini, konjungsi, dan artinya itu adalah dan. Contoh, tadi majemuk itu berarti melibatkan dua kalimat ya. Misalnya P atau menyatakan P itu menyatakan kalimat Jakarta adalah kota besar. Q menyatakan kalimat Jakarta adalah ibu kota negara. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Maka P dan Q ini lambang konjungsi kan, atau dan. P dan Q ini sampai bawah sini ya. P dan Q-nya itu adalah Jakarta adalah kota besar dan ibu kota Indonesia. Jadi nggak perlu diulang lagi dan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kayak gitu juga boleh atau langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Jakarta adalah kota besar dan ibu kota Indonesia. Jadi Jakarta adalahnya ditulis sekali aja atau mau ditulis lengkap juga nggak apa-apa ya. Cuma umumnya sih biasanya ditulis sekali aja. Seperti itu. Paham ya? Hanya dihubungkan aja dengan dan dari dua kalimat itu. Kalau kalian ketemu lambang seperti ini dalam logika matematika, itu artinya lambang konjungsi dan artinya adalah dan. Seperti itu. Ini contohnya banyak di buku kalian, buku paket Erlangga. Kalau kalian mau lihat-lihat itu banyak. Di sini saya cuma ambil satu contoh aja gitu ya. Nah, kemudian di konjungsi itu ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran konjungsi. Sekali lagi P sama Q itu menyatakan kalimat ya. Maka P dan Q-nya ini kalau zaman saya dulu SMA ini tuh harus dihafal. Dan menghafalnya nggak perlu BBB, BSS gitu ya. B itu menyatakan benar, S itu menyatakan salah. Jadi cara menghafalnya itu adalah kayak gini.
Sekali lagi, P sama Q menyatakan kalimat. Misalnya kalau dan, ini kan dan nih, saya dan kamu. Berarti kita berdua itu harus ikut kan, saya dan kamu. Nggak boleh saya aja, nggak boleh kamu aja. Berarti kita berdua harus ikut. Artinya apa? Kita berdua harus benar, maka nilai kebenarannya itu akan bernilai benar kalau dua-duanya benar. Kalau saya dulu diajarinnya menghafal seperti itu. Berarti saya dan kamu itu satu kesatuan, artinya dua-duanya harus bernilai benar kalau mau hasil akhir dannya itu adalah benar. Jadi kalau salah satu aja salah, maka udah pasti nilai kebenarannya atau nilai akhirnya adalah salah. Jadi ini tuh disebut nilai akhirnya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau salah satu salah atau salah satu nggak ikut dalam kasus itu, berarti udah pasti nilai akhir tabel kebenarannya itu adalah salah. B itu menyatakan benar. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya benar, sekali lagi P sama Q itu kalimat, P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya akan bernilai benar. Kalau salah satunya aja salah, maka P dan Q-nya akan bernilai salah. Contoh, penerapan ini tuh gimana ya dalam kalimat? Contoh, tentukan nilai kebenaran dari 1 tambah 1 sama dengan 2 dan 2 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini pengetahuannya harus luas gitu kan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar ya. Dan itu lambangnya seperti ini. 2 tambah 2 sama dengan 3. Salah kan? Harusnya 4. Salah. Berarti B dan S, mana tadi? B dan S, maka nilai akhirnya adalah salah. Seperti itu cara membacanya. Atau tadi ya, intinya kalau salah satunya salah, maka nilai akhir, nilai kebenarannya adalah salah. Bisa dipahamin penggunaannya? Seperti itu ya. Pernyataan majemuk yang kedua itu yang pakai penghubung atau di sini namanya disjungsi. Lambangnya kebalikan dari konjungsi tadi, yaitu kayak V gini ya. Ini lambangnya dan artinya atau. Namanya itu adalah disjungsi. Kalau yang tadi konjungsi ya, di sini disjungsi. Contohnya, misalnya P menyatakan kalimat 2 adalah bilangan genap. Q menyatakan kalimat 2 adalah bilangan prima. Misalnya yang ditanya P disjungsi Q, atau di sini P atau Q, tinggal digabungin aja. 2 adalah bilangan genap atau bilangan prima. Atau prima aja, boleh seperti itu. Jadi intinya pokok dari inti kalimatnya itu dapat gitu ya. Yaitu kan intinya adalah 2 bilangan genap dan prima gitu kan. Nggak perlu diulang, langsung seperti ini aja boleh, atau juga diulang juga nggak apa-apa. 2 adalah bilangan genap atau 2 adalah bilangan prima. Cuma biasanya itu kan kalimat nggak efektif ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa disingkat jadi seperti ini aja. Paham ya? Kalau ketemu lambang ini artinya atau. Nah, tabel kebenaran untuk disjungsi. Kalau tadi konjungsi, kita ibaratkan kayak saya dan kamu, artinya dua-duanya harus benar. Tapi kalau disjungsi, itu kan atau ya. Misalnya saya atau kamu, atau itu kan menyatakan pilihan. Berarti salah satu aja nggak apa-apa kan? Berarti di sini kalau salah satunya benar, nilai kebenarannya udah pasti bernilai benar. Ya kalau dua-duanya salah ya udah pasti salah gitu kan. Jadi salah satu aja benar, itu udah benar nilai kebenaran akhirnya. Paham ya? Cara menghafalnya seperti itu. Tapi kan karena kita online, kalian gak perlu menghafal gitu kan. Bisa lihat kalau ada tugas, bisa dilihat catatannya, tinggal lihat aja selesai gitu ya. Contoh penerapannya misalnya, tentukan nilai kebenaran dari 10 kuadrat sama dengan 100 atau 2 bilangan ganjil. Ini nilai kebenaran akhir gitu ya. 10 kuadrat sama dengan 100, benar atau salah? Benar. Atau 2 adalah bilangan ganjil, salah kan? 2 itu bilangan genap ya, maka ini salah. Benar atau salah berarti BS, maka nilai akhirnya adalah benar. Jadi kalau untuk disjungsi, salah satunya benar aja itu nilai akhirnya sudah benar. Paham ya maksudnya ya? Jadi pengetahuan ininya juga kalian harus paham. Pengetahuan dasarnya kayak 2 bilangan ganjil, 10 kuadrat itu adalah 100, itu harus kalian paham gitu. Ya, untuk pernyataan majemuk yang ketiga itu pakai penghubung implikasi. Lambangnya ini tanda panah dan artinya itu adalah jika bla 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 maka ya. Itu implikasi, lambangnya tanda panah 1. Contoh,
Misalnya kalimat P menyatakan Adi rajin belajar, kalimat Q menyatakan Adi lulus ujian. Maka di sini P implikasi Q atau P maka Q dibacanya adalah jika, selalu ada jikanya ya, tambahin sendiri. Jika Adi rajin belajar, maka Adi lulus ujian. Jadi penghubungnya itu depannya dikasih jika dan penghubungnya ini adalah maka. Paham? Bisa jika Adi rajin belajar, maka lulus ujian, atau diulang lagi juga nggak apa-apa tadi ya. Jika Adi rajin belajar, maka Adi lulus ujian. Itu P implikasi Q. Jika, maka. Tabel kebenarannya, cara menghafalnya seperti ini. Jika maka itu kan menyatakan sebab akibat. Sebabnya rajin belajar, akibatnya lulus ujian. Jadi cara menghafalnya adalah kalau akibatnya benar, udah pasti nilai akhirnya adalah benar. Ya, ini sebab akibatnya dua-duanya benar, ya udah pasti benar gitu kan. Kalau beda ini yang satu benar yang satu salah tapi akibatnya benar, itu dia akan bernilai benar. Tapi kalau akibatnya salah, dia akan bernilai salah. Tapi kalau dua-duanya salah, itu justru benar ya. Karena ya awalnya salah, hasil akhirnya salah, ya benar gitu kan. Jadi cara menghafalnya seperti itu. Ya kalau akibatnya bernilai benar, dia udah pasti benar. Seperti itu ya. Kalau akibatnya bernilai salah, tapi sebabnya benar, itu dia salah. Tapi kalau dua-duanya salah, justru benar gitu hasil akhirnya. Paham ya? Ya kalau misalnya susah dipahamin, ini dilihat aja gitu ya. Contohnya misalnya tentukan nilai kebenaran dari jika kucing bertelur, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Kucing bertelur itu salah kan? Maka implikasi gini kan? 1 tambah 1 sama dengan 2 benar. Sebabnya salah tapi akibatnya benar, maka hasil akhirnya adalah benar. Paham ya? Seperti itu. Dan ada implikasi, ada juga bi-implikasi. Bi-implikasi itu lambangnya tanda panah bolak-balik. Jadi ke sana panah, ke sini juga panah. Ya beda kan ya, kalau implikasi cuma panah ke sana sekali aja, kalau bi-implikasi panah bolak-balik. Ini penting ya, ke sana panah, ke sini juga panah. Dibacanya adalah jika dan hanya jika. Artinya mutlak banget, harus jika dan hanya jika. Contohnya misalnya manusia dapat hidup, itu P. Kalimat P menyatakan manusia dapat hidup. Kemudian kalimat Q menyatakan ada oksigen. Maka P implikasi Q, manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Jadi ini kata kuncinya, jika dan hanya jika. Mutlak seperti itu ya. Kemudian tabel kebenaran biimplikasi tadi, dia kan menyatakan jika dan hanya jika. Jadi awal dan akhirnya harus sama, baru dia akan bernilai benar. Jadi dua-duanya benar atau dua-duanya salah, maka dia baru bernilai benar. Kalau salah satu aja yang benar, maka udah pasti hasil akhirnya salah. Contoh misalnya, tentukan nilai kebenaran dari 7 kurang dari 1 jika dan hanya jika 5 lebih besar dari 1. 7 kurang dari 1 salah ya. Jika dan hanya jika ini lambang biimplikasi. 5 lebih besar dari 1 benar. Salah biimplikasi benar, maka sudah pasti salah. Seperti itu. Kemudian misalkan ada di sini negasi pernyataan majemuk. Tadi negasi masih ingat ya, ingkaran atau lambangnya seperti ini. Dari pernyataan majemuk, jadi dari 2 kalimat gitu yang dihubungkan. Negasi atau ingkaran dari P dan Q, ingat tadi lambang konjungsi dan, itu sama aja, ini artinya ekuivalen, atau bolehlah kalian artikan sama dengan, ekuivalen itu kan sama. Jadi ingkaran dari P dan Q itu bisa jadi ingkaran P atau ingkaran Q. Di sini saya nggak kasih contoh, tapi saya harap kalian paham berdasarkan pelajaran atau yang sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya kalian ditanya ingkaran dari kucing bertelur dan ayam beranak, misalnya seperti itu ya. Kucing bertelur dan ayam beranak, ingkarannya adalah berarti ingkaran P berarti kucing tidak bertelur atau
ayam tidak beranak. Paham ya maksud saya? Di sini nggak saya tulis karena tempatnya terbatas. Tapi artinya kalau ditanya ingkaran P dan Q itu kalian pisah jadi ingkaran P atau ingkaran Q. Jadi tiap kalimat itu kalian ingkarin. Kan kucing bertelur, ayam beranak itu kan 2 kalimat ya yang dihubungkan seperti itu. Kemudian kalau ingkaran dari P atau Q ini jadinya dan gitu kan. Jadi ingkaran P dan ingkaran Q. Jadi kalau misalnya kalian disuruh mengingkarkan 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 2 tambah 2 sama dengan 3, maka ingkaran dari kalimat tersebut adalah dibuat ingkaran P-nya dan ingkaran Q. Paham maksud saya? Ntar ini dicontoh sebenarnya di buku paket Erlangga sudah banyak gitu ya. Jadi ini nggak saya tulis lagi contohnya karena tempatnya tadi terbatas. Nah kemudian kalau ingkaran P maka Q, dia jadi P, jadi P-nya itu nggak diingkarin, dan ingkaran Q. Paham ya maksudnya ya? P sama Q pokoknya menyatakan kalimat. Jadi kayak misalnya tadi, jika kucing bertelur maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kalian diingkarin misalnya. Jadinya P aja, berarti kucing bertelur dan 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Paham ya maksud saya? Jadi yang ini aja yang diingkarin, yang kalimat keduanya aja yang diingkarin, dan penghubungnya jadi dan, P-nya tetap nggak diingkarin. Seperti itu. Kemudian kalau ingkaran biimplikasi, itu jadinya P biimplikasi ingkaran Q, artinya P-nya tetap, yang diingkarin hanya kalimat kedua, atau kalimat pertamanya yang diingkarin, kalimat keduanya tetap. Jadi kayak misalnya kalian disuruh mengingkarkan ini, manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Ingkarannya adalah manusia dapat hidup jika dan hanya jika tidak ada oksigen. Misalnya seperti itu kan. Yang ininya yang diingkarin yang kalimat keduanya. Atau manusia tidak dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Paham ya maksudnya ya? Ingkaran seperti ini, ingkaran dari kalimat majemuk dipecahnya jadi seperti ini ya. Tadi kan kalau untuk ingkaran sendiri kan udah dipelajarin kan yang disebut ingkaran itu seperti apa ya, kayak gitu.